Hari ini suasana sangat beda. Kita berada di satu ruangan yang penuh dengan getaran peradaban dan kebudayaan Nusantara ini. Ya, di latar belakang ini Anda lihat suatu batik yang saya terkesima sekali. Tetapi baik, nanti akan yang berkisah adalah tokoh yang berjasa dalam hal melestarikan maupun mengembangkan seni batik sebagai warisan kebudayaan bangsa Indonesia yang telah diakui UNESCO sebagai warisan kebudayaan dunia, yaitu batik. Di depan saya ada seorang tokoh yang sebenarnya lebih muda dari saya usianya, tetapi dalam pengetahuan batik beliau sekarang sudah menjadi ensiklopedi saya kira bagi bangsa Indonesia ini, Bapak Hartono. Bapak Hartono, tolong ceritakan, ya kenapa Anda kok bisa demikian, ya perkataan yang tepat adalah dahsyat dalam menangani atau katanya perkataannya sulit saya utarakan, yaitu dalam melestarikan, menghayati, kemudian mengembangkan batik ini. Bisa Bapak ceritakan bagaimana asal muasalnya? Kan biasanya ya kan ya, kalau anu kan ya jadi pengusaha jamu atau pengusaha kokok kretek tapi Anda kok bisa batik, itu luar biasa. Silakan Pak Hartono. Sebelumnya terima kasih sekali Pak Jaya bisa berkunjung ke tempat saya ini ya, merupakan satu kehormatan bagi saya, dan selamat siang untuk pemirsa podcastnya dari Pak Jaya Suprana. Ya, ini pertanyaan ini ya menggugah hati saya juga untuk hal itu ya Pak ya. Karena saya dari SMA itu kerja di paman saya di Tanah Abang, dagang batik. Oh sudah dagang batik memang? Iya, dagang batik tahun 69 sampai 71. Di Tanah Abang? Di Tanah Abang, masih pasar lama Pak. Masih yang tinggalan Belanda dulu ya, kalau tidak salah itu pasarnya itu ya. Oke. Nah, setelah siangnya saya sekolah di pintu air Semak 2. Nah, setelah selesai saya langsung dagang sendiri Pak di Jatinegara gitu. Kenapa Anda milih Jatinegara? Pasar kedua yang besar di Jakarta. Ya, jadi memang kalau mengenai uang itu di Tanah Abang Pak. Tapi untuk yang keduanya itu di Jatinegara. Nah, saya pilih di Jatinegara. Nah, itu mulai 72 Pak, langsung saya bisnis sendiri itu ya, dagang batik. Lalu di tahun 74 saya menikah, terus tahun 81 saya pindah ke Tanah Abang. Nah, mulai dari Tanah Abang itu mulai punya duit dikit-dikit Pak. Nah, pertama saya senangnya porselen Cina, keramik-keramik Cina Pak. Ya, tadinya. Nah, itu suka belanja itu ya ke Jalan Surabaya Pak, yang di Menteng. Oh, Jalan Surabaya. Nah, ya. Di sana. Lalu mereka katakan pedagang-pedagang itu betapa sayangnya, dia bilang batik-batik kita dibawa oleh orang-orang mancanegara. Nanti sekali waktu dia bilang kita nggak punya batik yang bagus lagi. Dia bilang gitu. Jadi ya udah saya pikir yang ngasih tahu itu orang-orang Jalan Surabaya. Jalan Surabaya, pedagang Minang Pak, pedagang Minang itu kan. Lalu jadi ada satu rasa yang itu Pak, gimana ya? Harus saya kok dagangnya batik ya? Kenapa saya nggak simpan batik gitu? Dari sana ada prihatin atau bagaimana gitu ya? Saya harus kumpulkan. Nanti sekali waktu andai kata memang betul mereka katakan bahwa akan sudah tidak ada lagi, saya punya Pak gitu. Nah itu, jadi mulailah saya itu beli-beli batik Pak.
Itu beli-belinya itu bagaimana? Anda milihnya tuh Ya. beli-belinya itu Oh bagaimana? iya, iya biasalah Pak, namanya awal semua juga begitu ya, mungkin ya ada yang kurang bagus atau apa. Tapi karena kan dasarnya sendiri saya kan dari batik Pak, jadi kan cepet, matanya itu ngeliat batik kan cepet gitu ya. Ya karena memang udah ada dasar Tapi gitu. tadi Anda menggunakan satu istilah yang bau uang itu apa itu Pak? Oh batik Jakarta, itu nanti Pak. Nanti, Iya, nanti ya, oke, batik oke. Jakarta Oke, ya. iya, iya, Ini iya. cerita yang awal dulu ya. Iya. Nah iya, jadi sejak itu langsung saya belajar dan cepat lah ya, langsung saya mengoleksi batik Pak. Itu tahun, Mulai 83-84 Pak. jadi sama sekali kalau nggak salah masa itu batik itu ya saya masih ingat benar kalau pakai batik itu dikatakan ya kenapa kok pakai batik ya karena itu kan ya maaf perkataannya desa atau kampungan dan lain-lainnya. Pada waktu itu masih begitu. Belum terlalu, mungkin yang belakangan apa ya, sekali waktu kan saya suka jalan ke Eropa ya, kalau lebaran itu kan, saya selalu pakai batik Pak. Dari dulu saya selalu pakai batik. Bahkan ya Anda sudah bangga pakai batik. Iya, itu setidak-tidaknya itu kan 2 minggu Pak, yang 6 hari, 7 hari saya pakai batik Pak. Setiap hari itu saya ganti gitu. Jadi dia dengan itu ya, Jadi maksudnya sebelum rame batik, Iya. saya gitu. Oh. Iya, jadi sampai sekali waktu teman tur tuh bilang, Pak Hartono mau kondangan ya? Dia bilang mau kondangan ya? Oh iya saya mau kondangan, saya bilang gitu. Tapi ya ada satu kebanggaan lagi, beberapa kali ya, waktu di Iceland misalnya, di Iceland, Oke. ya saya pakai batik ya, pagi-pagi breakfast Pak, itu ada bule perempuan ngeliatin terus Pak. Saya bingung, nih orang kenapa ngeliatin saya terus ya gitu kan? Akhirnya nggak tahan dia, nggak tahan. You pakai apa? Dia tanya gitu. Yang ini batik Indonesia. Gitu. Wah. itu pastinya turis gitu ya. Iya, turis di Iceland juga. Iya, di yang orang Iceland, Amerika, ya. Iya, orang Amerika gitu kan. Iya. Nah, kebetulan saya lihat deh, nih orang suka batik. Tapi Anda datangnya musim panas ya? Agak dingin kalau juga. Musim dingin, loh, pakai batik kuat. Kalau kan di ruangan itu breakfast iya, kan Pak. iya. Kalau di luar kan mungkin ya tertutup ya. Iya, Tapi ini iya, kan iya. lagi breakfast jadi ya masih kelihatan gitu. Oke. Nah iya, jadi saking seneng, saya juga suka bawa itu Pak, buku batik. Nah, jadi Tulisan siapa? yang ini yang bahasa Inggrisnya Pak, yang Jadi yang tulisan pertama. Anda sendiri? Tulisan Ibu Helen Pak sebetulnya. Karena ini kan tim, buku ini kan tim, jadi bukan hanya saya aja. Iya, iya. Itu. Nah, iya, jadi begitu saya lihat nih orang senang batik, jadi ibu-ibu ini saya suruh istri saya temenin, lu ngobrol sebentar, gua ambil buku ya. Gitu. Saya langsung kasih bukunya Pak, buku batik. Karena dia kan memperhatikan batik ya Pak ya, jadi makanya saya Jadi pikir, Anda dari dulu tuh sudah menjadi penyebar Injil batik ya? iya enggak juga lah, Iya, toh kabar sedikit-dikit gitu gembira kan. kan. Oke. Pengalaman lagi satu lagi, waktu lagi cruise Pak, di Mediterranean. Jadi waktu Di Mediterranean, di mana? yang di Haiti segala macam sana Pak. Oh di Haiti? Di Haiti segala, tapi bukan di Haiti, salah satu inilah kotanya gitu kan. Dari Miami kita berangkat. Karibian toh? Ya, Karibian ya? Oh, Iya bukan ya, Mediterranean ya? iya, Oh, sorry. Mediterranean yang Siprus, Sorry. tapi ya, Haiti. Karibian. Nggak Ya. apa-apa, nggak apa-apa. Nah, terus ada satu malam itu kita suruh pakai yang bagus Pak, dengan kostum yang bagus kata gitu kan ya, pakaian yang bagus. Saya pakai batik Pak, pakai batik yang Cirebon punya, yang kebetulan kayak yang hokok kayak gitu. Begitu kena lampu tuh bersinar Pak, dia punya batik. Wah tuh yang kan kita fotonya itu yang mau masuk ke ruangan untuk dinner Pak. Jadi kan di sonter orang lewat Jadi Pak. kayak itu Oscar itu ya. Oh iya, beautiful Ada red Pak. carpet Itu ya, begitu ya. ngomong beautiful Pak, seneng sekali gitu. Bukan diri saya tapi batiknya itu Pak. Yang merupakan satu kebanggaan buat saya adalah itu. Jadi Anda itu DNA Anda itu memang sudah batik ya. Iya, kelihatannya bisa kerjanya itu Pak. Luar biasa, luar Iya. biasa. Jadi Anda menghayatinya dan sudah menjadi darah daging Anda ya. Iya. Batik ini. Iya. Nah, sekarang tadi saya datang ke ruangan ini, Anda pinter juga ya, Anda pasang ini ya, ini saya langsung terkesima ya, dan memang saya lihat di situ kok tengahnya ada raksasa itu, kalau enggak Rahwana itu Niwata Kawaca Ya. ya. Tapi ternyata tadi Anda jelaskan ternyata ini memang Arjuna Wiwaha, Ya. betul ya? Betul, ya. Nah, tolong Anda ceritakan batik ini apa sebetulnya?
Pertama ini batik mana kan? Ya. Ada batik lasem Ya. atau batik apa? Oke, Ya. monggo. Uniknya ini batik dari Pekalongan dan pembuatnya itu orang Belanda. Saya Meyer, Belanda Pak. Jadi bosnya itu orang Belanda. Dan tapi dia membuat ini wayang begini ya, itu luar biasa. Saya lihat ada satu Tahun berapa? Era-era 1880 19 Pak. Oh, ini usianya sudah. Iya. Iya Pak. Dan yang Ini maaf ya, soal uang ya. Iya. uangnya. Kalau dijual ini, pasarnya enggak ada Pak. Yang sulitnya kalau dulu kan murah. Karena waktu dulu itu murah dulu. murah. Karena nggak ada yang suka Pak. Itu yang suka batik itu bisa dihitung begini nggak sampai segini, nggak mungkin nggak sampai segini Pak. Jadi makanya orang Minang kan bilang bahwa akan dibawa ke luar negeri karena nggak ada yang suka batik Pak. Gitu loh. Dulu kan ada Nyonya Jepang satu ya yang menikah dengan orang Indonesia, Nyonya Eko Adnan Kusuma, itu satu senang batik. Tinggal di Indonesia. Satu lagi Ibu Nian Jumena. Yang dengar dulu cuma 2 gitu kan. Ada ya Asmoro jual belilah kira-kira gitu ya. Dana Hardi masih belum. Mungkin Dana Hardi ngumpulkan yang batik-batik Mohon maaf, keraton. saya Ibu Kartini, Ya. bagaimana hubungan beliau dengan batik? Bagaimana Ibu Kartini? Saya nggak tahu persis. Nggak Pak. tahu ya. Ya tapi memang koleksi dan jual. Iya, itu iya, kan dia buat pakai kan, iya, betul. iya, iya. Dia juga memang kelihatannya koleksi dan Dia juga ada koleksi? bukunya. Iya, ada bukunya Pak. Ada beberapa Oh, iya? buku itunya yang itu. Memang seperti itu. Nah itu jadi memang zaman dulu murah Pak harganya. Oke, kembali lagi. Anda dapat di mana ini? Dari pedagang Minang itu Pak. Jadi kebetulan waktu itu dia punya koleksi Pedagang Minang di Jalan Surabaya. Ya, itu salah satu yang top lah istilahnya dia pedagang. Sampai sekarang masih Sudah bubar Pak. kalah saingan sama Anda. Bukan, saya kan nggak jualan Pak. Maksudnya memang ya pasar antik kan lama-lama kan itu Pak selalu berkurang gitu. Jadi ya itulah. Padahal yang lama kan yang baru pun menjadi antik kan sebetulnya. Iya. Maju terus kan. Betul. Tapi yang pasarnya bagus. beda ya. Beda, Pak. Sekarang pakai online semua ya. Iya. Oke, Iya, nah iya. tolong Anda ceritakan Oke, ini. ya. Jadi yang menariknya adalah bos pembuatnya ini orang Belanda, tapi dia membuat ya batik yang mungkin orang Indonesia kan suka dengan wayang semacam itu gitu Pak ya. Jadi dia buat dengan tema Arjuna Wiwaha gitu ya. Nah sampai saya itu Pak bacanya Kosasi Pak. Kosasi saya bacain. Iya. Ini siapa? Jadi pengen tahu Pak. Ketika saya pengen bikin buku, ya udah saya bacain. Nah, ternyata Wah, sayang ya. Apa? Saya kenal Anda, maksudnya jumpa Anda baru hari ini karena beberapa waktu yang lalu ada pergelaran Arjuna Wiwaha versi Pakubuwono. Jadi aslinya yang Pakubuwono itu dipergelar di Taman Mini. Sayang kalau saya sudah kenal Anda pasti saya ajak. Iya, terima kasih. Ya, dan Anda bawa ini juga. Ya, yang Anda tunjukkan di sana. Iya. Ya. Nah, coba Anda ceritakan sedikit. Ini kok ada Gatot Kocoknya segala ini. Mungkin untuk variasi ya Pak ya. Jadi utamanya itu kan Arjuna Wiwaha itu kan yang tentang Arjuna sendiri itu ya. Iya. Jadi waktu itu tema di sini si Arjuna. Bidadarinya mana bidadarinya? Bidadari yang 7 yang di sana Pak, yang di bawah itu, itu ya? 7 bidadari itu. Oh, ya. Ya. Jadi Arjuna itu lagi mempersiapkan diri yang mau terjadinya Bratayuda itu Pak. Nah dia kan bersama di Gunung Indralok apa gitu ya. Iya. Waktu dia di sana ada kejadian itu ya. Di sisi lain adalah Niwataka Waca. Niwataka Waca ini kan raksasa yang kebal, tidak senjata itu tidak mempan Pak. Sampai dewa-dewa pun takut gitu ya. Nah, dulu dia pernah dikasih 1 istri dari 1 bidadari. Nah, sekarang minta lagi ke surga itu, minta 1 lagi Pak, Supraba yang paling cantik. Ya, jadi si dewa-dewa pusing juga nih. Ini kan nggak bisa dilawan ini gitu kan. Nah, Betara Indra tunjuk Arjuna nih harus lawan dia gitu kan. Nah, ceritanya dia datang ke tempat semedinya Arjuna itu Pak. Nah, mana Indranya ada nggak? Indranya di sini
waktu lagi membangunkan. Ini celengnya. Nah, iya. Ini waktu celengnya betul. Nah, itu kan anak buahnya Mamangkoro itu, Pak, yang membangunkan Arjuna itu kan, waktu diganggu semedinya itu ya, tapanya itu kan. Tapi dia kan tetap masih tapa terus gitu kan. Akhirnya jadi celeng itu menggoncang hutan itu, Pak. Menggoncang hutan itu, terus ya akhirnya dia bangun, akhirnya dia panah si celengnya. Sebetulnya ada dua ya Pak panahnya itu, cuman buatnya cuma satu, harusnya dua. Satu Betara Indra, satu Arjuna gitu. Nah akhirnya si Betara Indra pun pengen mencoba ilmunya si Arjuna gitu kan, sampai seberapa kuatnya. Nah, ribut, berantem istilahnya kan, jajal gitu kan. Nah setelah rupanya cukup, jadi akhirnya buka diri bahwa dia ayahnya kan gitu. Nah di situ dikasih panah Pasopati. Ya, akhirnya dia cerita juga bahwa Niwatakawaca ini minta Supraba gitu. Jadi harus lawanlah Supraba itu. Cerita pergilah si Arjuna itu kan. Nah, berdamai bikin strategi dengan Supraba. Dia bilang ini kan nggak bisa mempan dengan senjata apapun gitu. Jadi ya udah gini aja. Kamu ya kita berdua lah gitu datang ke tempatnya Niwatakawaca bahwa mau menikah dengan Niwatakawaca tapi dengan satu syarat ya, minta kelemahan kamu di mana. Minta kelemahan kamu di mana. Kaget kan Niwatakawaca, cuman karena dia lagi jatuh cinta, lagi mabok kepayang ya kan, jadi udah nggak mikir apa-apa Pak, diterangkan gitu loh bahwa kelemahannya di langit-langit ini gitu kan. Nah itu kan pesan moralnya, jangan sembarangan janji kalau lagi jatuh cinta, Pak. Iya kan? Jangan janji sembarang gitu. Jangan pakai janji gitu ya. Iya maksudnya jangan pikir dulu kali Pak ya. Jangan ini kan kelemahan dia kan kok dikasih tahu gitu kan. Saking senengnya kan. Begitu dikasih tahu, nah akhirnya dibawa lari sama Arjuna. Pas ini kan Pak, dengan ilmu panglimunan itu kan ya, Arjunanya kan ya, sampai nggak kelihatan siapa-siapa kan, dibawa lah lari gitu kan. Nah sampai akhirnya ya tarung gitu Pak. Nah, tarung Arjuna kan marah begitu ketahuan lari Suprabanya, akhirnya dia marah, tarung. Nah, tarung yang di ujung Pak, yang kedua itu Supraba itu. Ini Niwatakawaca sama Arjuna. Nah, tadinya kan mental Arjuna. Mental dia ketawain, dia terbahak-bahak, dia lupa kan kelemahannya kan, dia hantam sama Arjuna, jepret. Cuma di sini nggak ada ya. Apanya? Yang dihantamnya? Iya, nggak ada Pak. Ya. Tarungnya ada di sana gitu. Bahkan ini ada Narada ada ini ya. Iya, seperti kelihatan Narada yang itu. Nah. Jadi Anda ternyata juga penggemar wayang. Lumayan Pak. Apa di samping komiknya Kosasih Anda nonton juga? Belum Pak. Banyaknya buku paling ya. Ya nanti lah, mulai nanti tolong Ibu Ella, beliau selalu diracuni supaya senang wayang, nonton wayang orang nanti ya. Saya suka juga kadang-kadang itu Pak, lakon-lakon itu kan jadi merupakan contoh buat kita Pak. Iya, dalam kehidupan itu kan. Iya, akhirnya ini selesai. Jadi sebetulnya batik Pekalongan. Batik Pekalongan, tapi bosnya orang Belanda. Nah, apakah orang Belanda ini punya penerus-penerus tradisi? Kan banyak bubar ya Pak, dan juga yang nggak banyak, yang lama itu berproduksi itu Van Selen, itu lama ya Pak, dari 1890 sampai 1947, itu paling lama Van Selen Pak. Makanya masih sekarang masih ada itunya batik-batiknya Van Selen ya. Tapi kalau kayak gini udah hilang Pak. Rata-rata kalau udah yang 1900 sudah stop, itu batiknya hilang. Dan pembatik Belanda itu banyak Pak. Saya dapat kiriman dari teman yang peneliti batik Belanda, itu ada 42 orang Belanda yang buat batik. Yang di Pekalongan aja. Hanya di Pekalongan? Di Pekalongan iya. Orang Belanda yang di Belanda sendiri, bagaimana? Maksudnya Pak? Orang Belanda yang di Belanda, yang bikin batik, sekarang masih ada nggak? Mereka bikinnya printing Pak, bukannya ini. Iya. Nah, printnya kan masih ada mesinnya? Printingnya beda Pak. Malah sekarang dia larinya pasarnya ke Afrika Pak. Motif-motif Afrika begitu, yang besar-besar kayak begitu gitu. Bukan yang seperti gini Pak. Dulu pernah ada
Inggris atau Belanda itu membuat batik untuk daerah Bengkulu, Pak. Ada pernah. Karena Bengkulu itu yang salah satu kota yang mengembangkan motif dari pengaruh Arab. Basurek namanya, Pak. Itu pernah dibikin. Pernah dibikin di sana, di printing, Pak. Waduh. Iya. Jadi sebetulnya batik ini sudah dari seluruh dunia itu ada pengaruh-pengaruhnya, Pak. 5 sih negara yang mempengaruhi yang jelas, Pak. Nanti kita cerita lagi tentang itu ya, Pak. Berapa negara? 5 negara. Ya. Tolong Anda ceritakan. Ya, akhirnya tadi selesai itu ya, Pak ya. Akhirnya Arjuna dikasih hadiah 7 bidadari dinikahi, Pak. Berapa lama terus selesai, Pak? Nah, oke, cerita ini sampai sini. Ya. Iya. Nah, saya sebetulnya bikin lanjutannya. Apa, Pak? Ini tentang Niwata Kawaca. Gimana, Pak, lanjutannya? Waktu saya masih remaja, saya bikin itu. Niwata Kawaca kan masuk neraka. Iya. Dan dia kan nggak seneng kan masuk neraka. Ya. Bukan seneng, Pak. Kemudian berontak gitu. Untuk kudeta ke surga lagi. Lah Arjunanya kan sudah mabuk sama bidadari. Dia nggak peduli tapi ya udah tuh nggak penting. Ya. Nah, sekarang apa yang Anda menyebut 5 negara yang mempengaruhi. Anda ceritakan. Menarik nih. Jadi orang-orang Arab datang ke Indonesia, orang India, orang Cina, orang Belanda, orang Jepang datang ke Indonesia, Jepang. Walaupun 3 tahun tapi mempengaruhi batik di Indonesia itu luar biasa. Jepang? Iya, itu luar biasa. Jadi itu sesuatu yang sangat beda, Pak. Batiknya itu, Jepang itu, Pak. Nano nanti kita batiknya. Ya. Nyampir. Nah, ini yang pengaruh dari tulisan Arab, Pak. Jadi Arab tulisannya gitu kan. Ya. Lalu di Bengkulu itu berkembang, Pak. Namanya kain bersurat, basurek gitu. Basurek. Ini yang lama sekali, Pak. Mungkin era 1880. Ini jarang sekali yang motif semacam ini. Kebetulan saya dapat yang ini gitu. Yaitu dari dulu, bodohnya duluan, Pak, dari orang lain. Saya bodohnya lebih dulu dari orang lain, ya kan? Tapi belakang jadi pinter kan? Karena apa? Ya zaman dulu kan siapa yang mau beli, Pak? Kadang-kadang bingung orang kan, kok kamu beli itu? Dia bilang gombal apa namanya? Istilahnya gombal kan ya? Betul. Kok gombal dibeliin katanya gitu kan? Nah saya kan beli, itu kan bodoh ya, Pak. Orang lain kan nggak mau, saya mau. Nah itu tapi ternyata belakangan jadi ya inilah sesuatu yang bisa dibanggakan. Pengaruh dari Arab. Pengaruh dari Arab. Lewat mana, Pak? Lewat itu tulisan-tulisan. Kan mereka kan migrasi ke Indonesia mana-mana maksud itu kan. Mereka kan bawa budayanya dia, misinya dia lah, Pak. Entah bisnis, entah mengajar agama, entar yang lain gitu kan. Jadi itu dibawa, ya itu tulisannya itu yang berkembang di Bengkulu, Pak. Pak. Anda bisa cerita ini. Apa ini? Ini tulisan itu apa artinya dan itu kok ada binatang yang nggak jelas dan ada phoenixnya ini. Ya, yang untuk ini enggak terlalu ini Pak saya Pak memahami ininya gitu. Ya, cuman ya itu begitu banyaknya yang motif-motif yang diterapkan di batik Basurek ini. Nah, ini kan sekarang kan mode kan bahwa motif-motif ini itu kan digabung-gabung kan? Ya, seperti tambal. Iya, istilahnya kan tambal. Kalau yang di Solo, kan Jogja namanya tambal. Oh, kalau gitu seni rupa kolase. Ini kolase, ya. Tapi kalau ini kan kotak seperti gini Pak ya, lempeng begini. Tapi kalau yang seperti bunga itu namanya sekar jagat, beda gitu. Sama itunya ya tambal-tambal gitu, tapi beda penamaannya. Jadi ini ada kotak-kotaknya. Ya, kotak-kotak itu biasanya nyebutnya tambal kayak gitu. Dia variasinya begitu banyaknya Pak, ini ya dengan tambahan. Iya, setiap anu beda kan, nggak ada yang sama. Masih bagusnya ini ya. Ini tulis atau tulis Pak? Tulis ya. Sama masih hewannya tuh kayak burung masih diterakan, bukan yang Islam yang tidak boleh. Nggak boleh, kayak saya nggak boleh. Ya, ini masih ada. Kalau ini masih bagus ininya gitu Pak. Ya, jadi ya hebat, semacam. Hebat. Anda memang bodoh, Anda memang luar biasa. Ya. Ya. Nah, ada bodohnya Anda masih lebih unggul ketimbang pinternya saya. Itulah. Jangan gitu, Pak. Ya. Saya jadi malu kalau ini. Oke. Nah, apalagi sekarang ini kan Arab. Ya, oke. Teman ada yang lain tentu lagi. India. Ya. India, Pak.
India. mempengaruhi batik di Indonesia. Ini India. Kain patola dari Coromandel itu sangat terkenal Pak. Yang sekarang orang bikin sari ya kan 4 meter. Ini 6-7 meter. Kegunaannya saya masih kurang tahu persis. Namanya patola. Patola. Iya. Nah itu kain ini double ikat Pak. Double ikat itu katanya cuma hanya 2 negara yang bisa. Satu di Coromandel itu yang patola, satu lagi di Bali yang namanya geringsing. Tempat lain nggak bisa Pak. Itu. Ini India. India, ini aslinya. Nanti muncul di Indonesia jadinya batiknya namanya Oh, jelamprang. ini asli India. Ini asli India, kebalik. Ini Anda dapat dari mana? Dari pedagang Pak, kebalik. Laki-laki Surabaya. Bali Pak, orang Bali. Oh, Bali. Orang Bali. Oh, Pedagang Bali karena Pak. Hindu Bali. Ya. Pedagang Bali. Pedagangnya Pak, bukan tempatnya, dapatnya di mana saya nggak tahu, tapi pedagang Bali. Nah ini Pak, double ikat. Apa? Tolong Anda ceritakan. Double ikat kenapa kok jadi istimewa? Saya kurang tahu persisnya itu double ikat itunya Pak. Maksudnya sangat susah katanya buatnya itu ya. Biasa orang nenun biasa gitu ya. Tapi ini dengan double ini, saya masih belum dapat keterangan dari orang-orang yang mengerti ini Pak. Nggak, taruh sini aja. Nah, dia sampai di Indonesia, lalu di Indonesia muncul di Pekalongan itu yang namanya Ini. iya, jelamprang namanya. Apa? Jelamprang. Jelamprang. Batik jelamprang. Ini Pekalongan. Pekalongan. Tahun 1930 ada Pak. Ini. Nah ini terus sampai 1960, 70 ini ada terus Pak, jelamprang ini Pak. Karena disukai oleh masyarakat gitu. Jelamprang. Iya, orang Arab suka motif ini. Gitu. Jadi. Nah, ini tentang India Pak. Kan sebetulnya pernah diperdebatkan bahwa asal muasal batik, teknik batik, bukan Indonesia kan? Iya, katanya seperti itu Pak ya. Tapi masih belum tahu Pak. Tapi dari motif mana? batik itu memang di Indonesia paling berkembang kan? Setuju itu. Sebetulnya kalau saya lihat juga itu Pak. Yang paling berkembang ya Indonesia. Iya, karena di Cina misalnya kan? bukan di sana ada di Mesir Pak. Di Mesir itu juga ya. ditemukan teknik batik. Karena kan mereka bikin mumi itu kan pakai juga sat-sat yang seperti malam ini kan, malamnya itu. Jadi ini bukti bahwa di India memang berkembang kan. Tekstil India itu ngetop sekali Pak. Dari bukti itu penemuan-penemuan di Lampung atau di Toraja itu barang bagus-bagus sekali dari India Pak. Anda pernah ke India? Belum Pak. Tolong Pak. Ya. Tolong Bapak ke India, Anda lanjutkan ilmu Anda, Iya. kebodohan Anda itu ya untuk menggali ini akar apa yang dilakukan teman-teman kita yang di India. Ya. Tapi di Indianya sendiri Pak. Iya. Ini kan pengaruh India kan. Iya, betul. Wah, keren. Iya. Jelamprang. Jelamprang. Lalu di Jogja itu muncul yang lain lagi Pak. Yang Jogja namanya nitik. Jadi ada pengaruhnya itu macam-macam. Di NTT juga ada Pak. Itu muncul yang di daerah Sumba atau di lain itu muncul patola-patola yang lain Pak. Ya dengan yang tenun juga. Ya patola itu iya. Ini Jogja. Ini Jogja yang ini Pak. Ini apa namanya? Nitik. Apa? Nitik. Oh, titik itu, Iya, titik-titiknya itu. nih, iya. Dia Jogja khas sekali Pak. Dia punya titiknya biasanya kan bulat. Kalau dia kotak Pak. Dia punya ininya nih, kotak. Titiknya itu kotak. Biasanya bulat ya. Kemarin Ibu Ellen cerita katanya di tempatnya almarhum Gotek Swan itu ditemukan batik-batik dan katanya di sana itu utamanya nitiknya itu pakai warna yang jelas gitu. Bapak belum pelajari ya Gotek Swan? Gotik Swan tahu ya Pak. Tahu ya. Saya punya koleksinya juga. Punya juga? Iya, ya karena dia kan terkenal kalau Gotik Swan itu kan tentang batik Indonesia Pak. Nah itu yang terkenalnya. Nanti next boleh kita bicara Gotik Swan. Nah ini nitik keluar semacam ini ya. Jadi memang itulah. Nah, ada hubungannya dengan beras Mawur. Iya. Iya ada. Beras mawur yaitu salah satu nama itu Pak, latar dari batik. Nama lataran batik itu namanya beras mawur. Nanti kita ada ini Pak, contohnya banyak. Nanti ada. Iya, oke. Lanjut. Sekarang kan India ya. Nah, ada lagi Belanda Pak. Belanda ceritanya memang ya
alkulturasi, asimilasi itu kan selalu ada ya Pak ya. Iya. Karena dengan begitu lamanya mereka di sini, jadi ya itulah macam-macamnya batik itu banyak sekali. Nah, di Eropa awal dari mereka buat batik itu motifnya seperti jeans Pak. Jeans, pakaian orang Eropa yang dari India. Motifnya kecil seperti gini Pak. Nah, jeans ini saking lakunya dibuat Pak sama orang Belanda sama orang Prancis untuk pakaian mereka ini, gitu. Ini motif ini di Prancis memang di zaman Louis itu mereka sudah menggunakan ini teknik ini. Motif bunga-bunga ini Ya. anunya. Saya ini dan lihat ada contohnya biasa kalau lagi saya talk show. Nah, Ya, seperti ini. Ya, Iya. di Eropa pakaiannya semacam ini, Pak. Nah, itu dia. Ya. Setelah itu diprinting sama orang Eropa. Nah, orang Eropa, orang Belanda yang buat batik di Indonesia, buat. Sudah itu ya. Buat motif semacam ini, Pak. Jadi awalnya bukan buketan, orang selalu buketan istilahnya. Buketan. Iya, rangkaian bunga itu, Pak. Nah, itu kan namanya buketan gitu ya. Tapi sebetulnya awalnya semacam ini dulu. Motif-motif jeans gitu ya. Nah, setelah itu baru berkembang lagi. Kan selalu berkembang itu, Pak. Nah, kita lihat yang Belanda yang lain lagi dulu. Yang tulip. Ada tulip, yaitu ini juga batik ini jarang ya Pak, namanya Awetorup itu ya. Jadi karena ini mungkin sebelum 19 Pak, mungkin 1880, 1870 gitu Pak. Nah mereka udah hilang. Nah ini yang masih kuat, ini yang Metzler, masih agak lama. Dia mulai 1880 sampai 1824, Pakai 44 tahun. batik motifnya tulip ya. Ya, tulip. Ini Padahal unik. tulip itu bukan bunga Belanda. Turki ya? Turki kan? Harusnya Turki, betul. Nah, ini unik zaman dulu Pak. Jadi orang Lasem menjual hanya merahnya ya Pak. Ya, di batiknya cuma hanya merah Pak. Disebut batik Blanco. Dijual lah ke Pekalongan gitu Pak. Jadi cuma merahnya aja nih Pak. Merah tanpa apa-apa. Iya, jadi ini putih semua. Nanti orang Pekalongan terusin. Itu dari dulu Pak, ada begitu. Saya dapat kiriman juga, itu catatan tahun 34 juga gitu. Ada orang, salah satu toko di Pekalongan menjual ini. Dari yang halus, yang kasar, yang sarung, yang kain panjang gitu. Ada itu ya Pak. Seperti gitu. Pekalongan penting ya Pak dalam perkembangan. Penting sekali Pak. Itu karena itu ya paling ramai kalau saya lihat itu ya. Pasarnya, industrinya itu kan, dan murah Pak. Kalau Pekalongan kan murah. Nah, dan kan banyak orang pesisir, lebih suka pesisir kelihatannya ya daripada keraton, Poster London. Ya, Poster London itu Solo, gitu. Solo, Jogja. Ini namanya Lin Metzler, orang Indo. Dia uangnya tidak banyak Pak. Uangnya tidak banyak. Jadi ada orang Arab di Jakarta kasih modal Pak. Kasih modal. Jadi hasil produksinya dia jual. Nah, dia jualannya itu di Jalan Majapahit, Pak. Di Jalan Majapahit yang untuk sekarang istana, Pak. Kan sekarang kan udah nggak ada sebelah kanan. Sebelah kiri kan masih ada, Pak, toko-toko tuh Jalan Majapahit. Dia sebelah kanan, Pak. Nah, di situ. Dan itu menurut Harmen, orang yang membuat buku batik Belanda, ya. Tapi saya punya pengalaman dengan ucapan semacam itu gitu kan. Waktu itu saya minta tolong teman di Pekalongan, Haji. Dia ada keturunan Arab. Saya bilang, tolong cariin aku batik-batik lama. Dia punya saudaranya di Petamburan, Pak, orang Arab. Dapat Metzler ini 6 potong dari satu lemari, Pak. Saya kaget. Ini punya 1-2 potong aja udah bangga sekali, Pak. Saya dapat 6. itu anugerah, Pak. Itu si anugerah aja kalau kayak gitu. Kan nggak mungkin punya. Orang yang tadi saya katakan ngetop, Ibu Adnan, paling punya 3, Pak. Itu yang paling ngetop waktu itu kan. Anda kalah, dia kalah sama Anda. Ya? Bukan kalah, ya itu rezekinya gede Pak. Dia kalah bodoh lah. Iya. Nah itu, ini uniknya. Ada ceritanya, Metzler ini gitu. Oke, yang Van Selen. Nah Van Selen ini salah satu orang yang ya namanya tidak bisa dilupakan oleh orang yang senang batik. Legendaris. Karena setelah dia meninggal, setelah 47 ditawan Jepang 40-an ya,
bukan Jepang, mungkin orang Indonesia yang nawan ya. Terus dia meninggal, mungkin dia nggak buat lagi, jadi orang Cina, orang Tionghoa itu membuat itu Pak, Van Selen gitu Pak. Pakai nama Van Selen gitu. Ada lagi pakai nama Van Selen tapi ada nama Tionghoanya Hua Chongling misalnya, oke lah. Atau MD. MD itu Tapi model dari... namanya jadi nama generik gitu ya. Itu Pak. Sampai kayak begitu. Jadi era sampai tahun 60-an, 70-an masih mendengung Pak, bahwa itu Van Selen. Jadi banyak orang-orang yang katanya kolektor yang belum mengerti banyak tentang batik, wah saya punya Van Selen. Padahal Van Selennya itu orang Tionghoa yang buat itu. Nah bagusnya ya karena dia Belanda mungkin strict ya Pak ya. Dia cara ngatur kontrolnya itu Pak kuat sekali. Bagus dia, bersih Pak. Batik itu bersih gitu. Kalau produksinya dia itu benar-benar menyenangkan. Ini tulis? Tulis semua Pak. Ini yang di koleksi saya tuh rata-rata tulis. Ya kecuali batik yang bau duit nanti. Ya, jadi ya inilah gitu. Jadi sebetulnya kayak Van Selen sendiri juga ada ciri yang aslinya Pak. Tapi setelah tahun 37. Kalau yang ini sebelum tahun 3 mungkin 20 sekian nih yang ini ya. Ada yang 37 ketika menantu dari Elisa Van Selen membantu mertuanya, dia mulai menuliskan itu Pak, nomor produksi. Itu bagus. Jadi ujung atas ada nomornya 700 sekian kayak gitu. Terus ada tulisan Van Selennya sama di sini ada ini stempel Cina Pak. Itu jadi memang itu yang benar-benar yang akurat bahwa itu Van Selen itu gitu. Nah saya temukan kayak gitu-gitu Pak, menemukan sendiri Pak, bukan belajar. Jadi buku kedua ini adalah pengetahuan tentang batik yang saya dapatkan dari saya bergaul dengan batik. Gitu. Ya. Oke. Nah, ada lagi yang ini lucu, zamannya Belanda itu cerita-cerita rakyat pun dibuat batik. Misalnya si topi merah, Ruud Kapier. Itu juga dibuat. Ini beberapa pembatik Belanda. Dan dan ini itu pembantunya si Elisa Van Selen. Jadi dia katanya bangsawan Jawa, cuman nggak disebutkan entah dari Solo, Jogja. Nah, bangsawan Jawa ini ujian di Jakarta, mau jadi dokter, tapi nggak lulus. Akhirnya dia kerja di pemerintahan. Nah, di bawah suaminya si Elisa. Nah, akhirnya dia itu ngerti batik lah. Ketika dia di Jakarta, terus pindahkan ke Pekalongan, dia jadi kepala rumah tangga. Setelah dia ini menikah, dia keluar buat batik, ngikutin tuannya. Dia ikutin yang Van Selen buat apa, dia buat gitu. Jadi ada kalanya gitu juga Pak ya. Ini apakah mereka itu kalau buat batik itu kan terpotong kan? Ya, itu sarung, betul. Ya, kadang-kadang mungkin ya ada yang tidak sampai simetris sekali Pak. Kayaknya sih banyaknya gitu Pak. Dan justru itu bukti kalau itu tulis, iya. bukan mesin kan? Iya. Dan ukuran biasanya kan ya Pak, dengan ukuran sini ya sampainya sampai di situ. Dan gitu. Katanya ini apa yang di bawah ini itu juga tanda kalau ini tulis ya? Belum tentu Pak. Cetakan juga begini juga. Enggak harus gitu. Bisa dibikin juga ya? Iya, sama. Cetakan juga kan. Bisa gampang, dibikin ya? Gampang gitu. Iya. Ya. Nah, terus lagi? Oke. Sekarang yang Cina ya. Nah, Cina. Ya. Cina itu mempengaruhinya tuh kalau kita lihat dari kata konon dulu waktu lagi mereka berdagang ke Indonesia. Mereka kan rata-rata hanya yang lelakinya Pak ya. Lelaki jarang yang perempuan kayak gitu kan. Iya. Nah, ketika dia menemukan tempat, dia sesuai dengan dia. Kalau yang belum menikah, dia menikah dengan wanita setempat, atau yang sudah menikah pun kadang-kadang menikah juga dengan wanita setempat. Nah, lalu si wanita setempat setelah punya anaknya tanya, budaya papa seperti apa katanya gitu kan. Dia kepengen dia lihat kan pakai batik. Dulu semua kita nggak ngerti Pak batiknya seperti apa. Jadi bagaimana katanya budayanya papa itu gitu kan. Jadi dituangkanlah di batik. Misalnya dia lihat dari ukiran burung hong, kilin gitu kan. Ya. Atau sulaman gitu. Atau vas-vas gitu kan. Ya, vas-vas Cina yang dari Swatau Pak. Itu mendekati dengan batik Bang biru gitu.
Jadi dengan warnanya itu Pak mendekati. Nah, Bang Birman sebentar saya keluarkan yang lainnya. Ini yang tua sekali Pak. Ini juga sekitar 1860 sampai 1880 Pak. Dan ini jarang sekali dilihat. Saya ngumpulin dari tahun 83 sampai sekarang cuman ketemu 4 aja Pak, batik yang semacam ini. Ya, ini masih. Ini Anda dapat di mana? Dari pedagang Pak, dari pedagang. Tapi asalnya Lasem. Lasem. Batik Lasem. Iya, Lasem atau Gresik. Jadi mengenai batik Lasem di diri saya masih ada satu pertanyaan gitu, karena kalau kita ngelihat begitu bagus-bagusnya batik Lasem yang zaman dulu, kalau sekarang tuh kurang bagus Pak. Jadi kan ada yang hilang, mata rantai yang hilang Pak. Sesungguhnya gitu kan, karena saya lihat yang batik 100 tahun lebih dengan yang sekarang itu jauh sekali Pak, sangat jauh sekali. Kalau Pekalongan mendekati Cirebon Anda bisa lukiskan dengan perkataan Anda, apa yang missing itu apa? Yang missingnya keindahannya Pak, bagusnya itu. Oh bagusnya. Bagusnya itu udah nggak ada Pak. Sekali waktu saya tuh pernah menunjukkan batik saya ke pembatik Lasem yang sudah tua Pak, yang hampir 80, saya tunjukkan nih batik Lasem. Dia kok ada ya batik Lasem kayak gini? Nah, dia gitu. Nah, jadi dalam pikiran saya tuh kemungkinan orang Lasem pindah ke Semarang, buat batik di Semarang, pakai pegawainya itu dari Pekalongan Pak. Kemungkinan itu. Kalau saya, di otak saya itu, karena ada juga orang Belanda menyebutkan bahwa yang lama-lama itu dari Semarang. Kalau batik Semarang sekarang kan beda Pak, beda sekali gitu. Kalau yang lalu bagus sekali. Mas, batik Semarang itu saya malah nggak tahu kalau di Semarang. Iya, karena yang Bang Biru nanti saya lihat lagi. Kalau Kedung Muni. Ya tahu ya. Gitu. Tuh, Nah, Sucun, Wisucun. Itu dari mana? Kalau Wisucun itu dari mana? Kedung Muni Pak. Lasam juga? Bukan, Pekalongan Kedung Muni itu Pak. Kedung Muni kan nama daerah. Nah ya, dia memang lahir di situ. Iya. Dan tumbuh di situ. Iya, istrinya dari Batang Pak. Istrinya itu dari Batang. Yang pintar itu Kuineti, istrinya. Nah, yang pandai itu dia. Gitu. Siapa namanya? Kuineti. Kuineti. Dia anaknya pedagang itu Pak, chemical. Anaknya pedagang obat-obatan batik gitu. Penjual itu, keperluan batik. Yang menikah dengan Sucun, saya nggak tahu ya. Jadi dia punya mungkin talenta kali untuk itu sampai bisa halus sekali. Jadi sebetulnya yang melukis itu Ibu Kue itu. Ibu Kue itu. Nah, ya itu dulu pernah ada satu cerita bahwa waktu mulai menikah, setelah itu bikin batik 2 macam. Satu menurut Sucun, cirinya Sucun gitu. Cirinya Sucun itu bunga, warnanya 2 macam. Jadi kayak gradasi gitu Pak, tua muda gitu ya, itu ciri Sucun. Nah Kuineti bikin satu warna tapi gradasinya dengan titik-titik aja gitu. Dua-duanya bikin, ayo kita berlomba, dia bilang gitu kan. Kita berlomba, mana yang lebih laku. Nanti kalau yang nggak laku jangan bikin lagi gitu kan. Ternyata yang diminati Sucun Pak, gitu. Titik-titik punktualis gitu ya. Apanya? Seperti impresionistik gitu. Ambil ini loh. Itu kita lihat enggak, bukan ini yang repro Pak. Saya merepro yang batik-batik kuno. Kenapa Anda repro? Aslinya Anda simpan di mana? Ada. Saya punya Pak. Ya bukan. Saya ingin, bukan yang ini. Saya ingin memunculkan kembali batik-batik yang dulu yang bagus-bagus Pak. Karena kan saya lihat yang sekarang ada bagus tapi enggak sebagus yang dulu. Makanya saya kepengen itu muncul lagi Pak, batik-batik yang seperti dulu Pak. Nih. Tuh Bapak lihat tuh, seperti gini batiknya. Ini siapa? Ya saya bikin sama orang Pekalongan. Enggak, kalau ini gayanya. Sucun, Wisucun itu terkenal. Itu gaya sebetulnya gaya Kedung Muni. Ini bukan Kue. Bukan, ya memang yang buat sih dia sebetulnya gitu kan. Tapi ya itu. Tapi ciri yang ini Pak yang utama nih ya, yang tua muda kayak begini. Itu ciri Kedung Muni. Jadi 2 warna yang. Enggak, maksudnya yang tua mudanya di sini Pak. Oh, tapi dia pilihannya juga warnanya ada yang ini kan warnanya bukan yang seperti ini kan? Iya. Ya itulah 2 warna begitu Pak cirinya. Jadi dia itu. Anda itu sebetulnya ahli sejarah Pak? Enggak Pak, ngerti sedikit. bukan ahli. Ya kalau Anda ngerti sedikit ya saya nggak ngerti sama sekali. Ya. Terlalu dalam Pak batik itu Pak. Kalau mau di itu ya itu kerendahan hati Anda ya kan. Memang semua sejarah kan memang belum tergali Pak sebetulnya. Anda
sering diundang juga untuk memberi seminar tentang batik. Ngundang itu Pak, komunitas. Ngundang komunitas gitu ke sini, ada 30 Enggak, orang. tapi ada diundang ke perguruan tinggi. Pernah sih tempo hari. Gimana? Ya pernah. Kemana? Tapi bukan menerangkan terlalu banyak gini, di UI ya pernah, terus di mana tempo hari kita? Ukrida. Pernah gitu. Oke, ya. Iya. Anda mestinya diundang di New York loh. Enggak, di Metropolitan Museum Ya. Tidak sampai segitu Pak ilmunya Pak. Oh, menurut saya mereka belum tahu aja Ya, Belanda Ya. pernah Apanya? diundang ke Belanda. Orang cetek begini kok dipanggilnya jauh-jauh amat sih Pak. Aduh. Loh, karena mereka nggak tahu. Iya. Udahlah, nanti tunggu aja lah nanti undangan itu. Jangan susah-susah Pak. Enggak, pertanyaan saya. Hah? Kementerian Pendidikan Kebudayaan sudah kenal Anda? Belum Pak. Pak Dirjen Hilmar Farid juga belum. Dulu kenal dirjennya itu Pak, produksi ya. Penindustrian gitu misalnya gitu. Dilihat Ya dari, bukan. Enggak, sekarang dari kebudayaan. Harusnya kebudayaan ya. Ya Anda tunggu aja lah nanti ya. Karena sayang kalau enggak ilmu Anda nanti kebodohan Anda nggak menular nanti ya. Situ lah. Oke. Nanti biar di sini aja. Oke. Itu siapa lagi? Belanda ya. Tadi Cina ya. Jadi akhirnya dituangkan batik Cina semacam ini. Nah, batik yang semacam ini pun sudah punah Pak. Yang seperti ini sudah tidak ada lagi, ya era-era semacam gini Pak. Gitu. Pertanyaan saya, di Cina sendiri ada nggak sekarang? Nggak bagus Pak batik ya Pak. Saya pernah ke Cina, terus beli batiknya nggak bagus Pak. Jadi cuma hanya satu warna aja, biru doang Pak. Dicelep biru jadi kasar jauh. Kalau kita ngeliat batik emang nggak ada yang seperti Indonesia Pak. Itulah kebanggaan kita. India gitu, tapi Pak. belum ya. India batiknya kan banyaknya stem Pak. Saya belum tahu lihat ke India. Tapi ada belum pernah ya ke India? Belum. Pernah lihat itunya bikin batik di Museum Singapura Pak. Waktu itu ada pameran itu tekstil. Sekarang Jepang. Yang saya heran kalau Jepang kok bisa ada pengaruh terhadap batik ini bagaimana Pak? Oke. Ya, dalam 3 tahun itu Pak, batik yang dihasilkan oleh Jepang itu luar biasa. Jadi batik yang begitu nano-nano Pak, istilahnya gitu ya, warna kuningnya yang mencolok sekali. Jadi Jepang ini dibuat bukan untuk dibawa ke Jepang Pak, tapi dihadiahkan kepada orang yang berjasa kepada Jepang. Ya, namanya batik Jawa Hokokai. Batik Jawa Hokokai. Hokokai sendiri nama perhimpunan itu Belanda. Jadi yang cinta tanah air lah segala macam gitu, itu di Hokokai gitu. Nah itu dibuatlah namanya batik Jawa Hokokai. Hokokai itu istilah bahasa apa? Jepang. Nah, Hokokai. Iya tuh. Hokokai iya. Hokokai kan. Iya. Perhimpunan Pak itu. Yang orang-orang yang untuk membela Jepang seperti gitu Pak. Nah orang Belanda pesen batik itu di Pekalongan diberikan untuk mereka yang berjasa Pak. Untuk orang Indonesia gitu. Makanya ada 2 kali duta besar Indonesia Jepang ke sini. Nanya kan batik Hokokai kayak apa? Mereka pengen tahu juga. Ini batik Hokokai. Iya, ini batik Hokokai. Bagus loh. Iya, luar biasa Pak, kuningnya. Bagus. Ini kan ya nano-nano betul. Iya, kita melihat batik dari Dan zaman. begini, saya dengar belakangan kimono juga banyak menggunakan batik kan. Ada yang ya kemarin Nyonya Duta Besar juga gitu Pak, nunjukkan ke saya sini sama teman-temannya nunjukin bahwa kimononya dia itu dari batik gitu. Ya tapi tidak semewah yang dia punya lah. Ya lebih sederhana. Wah bagus sekali Pak. Bukan maksudnya yang disulam lah. Itu kan bagus sekali. Kimono kalau itu Pak. Entah di bordir kayak gitu kan ya. Itu ya, kan tapi bagus. kan bisa aja sulaman motifnya batik kan bisa. Bisa Pak. Iya toh. Bisa gitu. Nah, bagus loh Pak. Ya, ini kan pembuatnya orang Tionghoa Pak. Nah lucunya ini yang dibuat ceritaan Sampek Engtai Pak. Mana. Sampek Engtai Pak. Nah ini orang biasa tahu ini Sampek Engtainya di sini Pak. Kubu-kubu aja kan. Iya. Karena kan saya seneng ngulik begitu Pak. Lihat filmnya, lihat ceritaannya. Nemu lagi yang lain Pak.
Ini Pak, burung merak ini simbol Engtai Pak, Engtai. Nah ini sedang duduk di sini Pak, ini kuburannya sampai Pak. Saya dapat sendiri tuh Pak. Iya kan? Waktu lagi ingin dinikahkan itu kan sama ayahnya. Iya. Dia mau. Ini kita selalu terpaku pada butterfly-nya. Betul. Kan? Tapi sebetulnya ada yang lain. Nah, orang memang zaman dulu taunya itu Pak. Butterfly sepasang. Kenapa justru orang Jepang yang menemukan? Oh, karena Chinese yang buat. Gitu. Nah, itu unik sekali kadang-kadang ya, yang kayak gini-gini bisa dapat ya senang. Oh iya. Ciri-ciri ya semacam ini Pak, pinggiran ini adanya di zaman Jepang nih Pak. Nah terus yang di bawah gini nih cirinya ada di Jepang. Belakangan muncul di era-era 50-an tuh muncul banyak batik yang dari Kudus gitu kan, yang dari Jogja, yang Cina tapi yang buat ya ini pakai pinggiran gini Pak. Dulu nggak ada batik yang ini penuh pinggiran gini Pak. Iya. Batik ini terus diminati Pak sampai era tahun 60-an gitu ya. Tapi udah mulai cetak Pak. Saya banyak temukan itu di Palembang. Saya beli banyak juga tuh yang murah-murah meriah gitu kan. Tapi ya itu cirinya Hokokai, tapi udah Hokkainya hilang Pak. Jadi Jawa baru istilahnya. Berkembang. Kalau dari Anda tadi memberi kuliah kepada kami semua ini, kelihatannya Anda tidak merendahkan batik cetak ya. Sama aja Pak. Makanya itu kan level Pak. Jadi aspek, kita bicara lagi aspek Pak. Kalau orang sebutnya hanya batik tulis saja itu aspek budaya. Tapi kalau aspek ekonomi ya ini printing lah, cetak lah Pak. Dan juga sebagai estetika juga ada kan memang ada kekuatan tersendiri kan. Ada. Nah, jadi orang yang ininya pinter Pak, cetak Pak supaya cepat. Kan perbedaannya itu. Kalau orang ini senang uang Pak, pasti dicetak. Orang Jakarta itu baru uang itu. Orang Jakarta sama orang Pekalongan gitu Pak. Zaman dulu era-era 1920 misalnya 30 itu ada Pak. Yang pandai dia cetak ini latarnya Pak. Nggak mau ditulis gini. Kan dapat berapa potong, berapa bulan. Kalau ini kan banyak Pak. Nah, ya, kalau dia senang uang cetak Pak. Itu karena saya ngomong gini, saya dasarnya pebisnis. Jadi selalu otaknya otak dagang. Iya. Perlu uang deh. Iya perlu uang. Satu lagi saya liatin yang Hokokai supaya ini Pak Jaya biar ngeliatin batik Jepang kayak apa ini. Iya saya baru tahu Bang. Luar biasa itunya, apa namanya warnanya ya. Ya nano. Iya. Kalau saya lihat ini kalau di Perancis itu pelukis Rousseau. Itu yang warnanya yang nano gini ya, seperti gini ya. Waduh, ini apa Pak? Sama Hokokai Pak. Enggak apanya ceritanya apa? Ini aja motif aja. Hanya ya? motifnya aja gitu. Ada yang bicara bahwa karena zaman Jepang itu kan sulit Pak. Jadi mereka ingin membuat batik tuh yang sangat susah supaya kain putihnya nggak cepet-cepet diminta itu beli lagi gitu. Ada memang sih betul seperti gitu kalau saya pikir ya, kalau ada memang kesulitan si pedagang itu kan mencari solusi supaya bagaimana biar berjalan terus gitu, tidak memberhentikan tukang batiknya misalnya kan. Jadi buat yang susah sekali, yang semuanya diisi penuh gitu ya. Ya betul. COVID ada pengaruhnya terhadap batik? Ada. Bu aja bubar Bu. Oh batik COVID yang buat, mungkin ada Pak. Ada yang buat sih orang itu. Tapi pengaruh COVID terhadap batik. Batik, jatuh Pak. Jatuh tuh banyak orang-orang yang suka batik, yang pembatiknya pada udahan Pak, juga banyak. Nah, itu memang luar biasa. Nah kan yang mengenai aspek ekonominya yang printing Pak. Yang printing itu yang jual untuk baju, hem atau blus, itu rontok Pak. Pada pusing semuanya. Karena orang nggak ke kantor, Pak. Orang nggak ke kantor. Iya, kecuali saya kan pakai batik terus. Lain, peduli. Beda. Ya. Ini beda. Gitu ya. Pak, saya betul-betul I respect you and I admire you. Terima kasih. Bukannya menghormati, tapi saya mengagumi Anda. Ya itulah, karena Anda memang ngelakoni
Ya, Anda kalau saya ini kan cuma ya hobi aja. Nah, kalau Anda kan memang ngelakoni, bahkan nafkah Anda juga dari batik Iya. kan. Jadi Anda komplit anunya di sini bahwa tadi Anda cerita itu saya kira wah seperti Anda ini harus dilestarikan ya. Tapi yang dilestarikan harusnya batiknya bukan orangnya, Pak. Cuman susahnya ini orangnya juga perlu diawetkan ini. nanti Saya kira ibu istri Anda pasti setuju kan. Iya, tapi sulit ya Pak ya untuk batik yang halus. Kayaknya sulit untuk dilestarikan gitu Pak. Ya, batik yang halus itu saya kira dilestarikannya ya museum. Museum, nggak apa-apa Pak. Museum itu kan orang kalau dengar museum kan takut kan. Anunya padahal museum itu penting Pak untuk melestarikan yang halus-halus tadi. Nah, di samping itu ya tetap orang-orang seperti Anda mengajari generasi muda untuk tetap membuat itu. Maksud saya produksi Pak. Produksi untuk kain-kain halus ini agak sulit. Karena uangnya besar Pak. Kalau batik semacam ini Pak dibuat 5-6 bulan. Untuk UMR di Pekalongan aja ya, taruh ya 2 juta 1 bulan ya. Udah 10 juta Pak, ongkosnya aja Pak. Nah itu dilema sekali, sangat dilema. Makanya saya kalau ada komunitas, saya selalu bicara gitu, bahwa ya kalau orang yang punya uang gitu kan ya, sisihkanlah beli batik yang halus gitu. Karena kan sebetulnya kalau untuk orang yang punya uang, duit misalnya 15-20 juta nggak ada artinya untuk mereka Pak. Kalau yang beli Hermes kayak gitu Pak ya, itu kan nggak ada artinya maksudnya gitu. Nah tapi mereka itu nggak suka batik Pak. Ketika orang yang suka batik, levelnya nggak di situ. Itu susah. Saya produksi banyak Pak ini. Menurut Anda orang yang suka batik levelnya? Ya maksudnya ada yang levelnya maksudnya nggak sampai di situ Pak. Yang beli batik yang 15-20 juta gitu. Ya mungkin yang 2 juta sampai 5 juta oke gitu. Tapi kalau yang belasan itu masih benar-benar orang yang kaya. Jadi sebetulnya batik ini perlu masuk ke kebudayaan populer. Iya. Iya toh? Iya, kalau betul. klasik terus parah Pak. Iya. Iya saya juga kadang suka bicara juga punya batik halus gini potong. Dibikinin baju Pak. Andai kata dia nggak pakai kain, potong. Jangan berpikir soal susahnya batik dibikin setengah tahun. No. Itu bagian orang Pekalongan yang buat. Bagian you yang punya uang pakai. Hermes lu kepake 30 juta, masa ini nggak dipakai? Nah, saya selalu ngomong begitu, dasar kamu sih orangnya gini-gini kan nggak menghargai gini, bukan. Supaya lestari, supaya orang Pekalongannya bisa terus jalan. Itu. Kalau orang udah pakai batik kan setiap kali kalau misalnya orang pakai batik segini, orang pasti kaget Pak teman-temannya. Bagus bener, kan pasti akan beli lagi Pak. Akan beli lagi kan, dipuji sama teman-temannya, batiknya bagus. Kalau ini orang dagang Pak. Iya kan? Tapi ada yang ibu-ibu kan, kamu mau gini-gini. Lo ibu ngomong ya kan, sayang sama batik, tapi nggak berbuat apa-apa. Tapi kalau dengan dipotong Pak, kan orang beli terus. Gitu. Nah itu, kelestariannya malah saya di sana. Pak Hartono, saya kira kalau kita lanjut, itu saya kira sampai besok pagi juga nggak akan selesai ini ya saya dengar kenanya terus itu karena saya senang, bergantung di bibir Anda. Iya. Cuma waktu saja yang membatasi. Begini Pak, tolong Anda sekarang sebagai penutup acara kita yang sangat berharga ini, apa yang Anda ingin sampaikan ke kita yang belum tadi sempat Anda sampaikan dan belum sempat saya tanyakan. Silakan Pak Hartono untuk menutupnya. Ya, bagi saya menghimbau kepada masyarakat Indonesia, cintailah batik sebagai wujud nyata bahwa kita itu adalah orang Indonesia. Karena batik adalah Indonesia. Itu. Merdeka. Merdeka. Oh, keren, luar biasa.